Jakarta versus Kalimantan Timur. Manakah yang lebih layak jadi pusat pemerintahan? Dalam video ini, kita akan mengungkap alasan mendasar mengapa ibu kota negara kita harus dipindahkan dan kenapa Kalimantan Timur menjadi pilihannya. Tapi sebelum itu, coba tebak, wilayah mana yang perputaran uangnya paling banyak di Indonesia? Apakah ada yang tahu? Ternyata, perputaran uang yang paling banyak itu ada di wilayah kota Jakarta loh. Hampir 70% uang nasional kita perputarannya hanya ada di satu wilayah doang. Padahal luas wilayah Jakarta cuma 0,003% dari total luas daratan Indonesia. Jadi, hampir semua uang yang ada di Indonesia berkumpul di Jakarta. Ini bikin pembangunan di daerah lain jadi kurang merata. Kalau uangnya tersebar ke seluruh Indonesia, pasti semua daerah bisa maju kan? Kira-kira apa sih dampak dari konsentrasi ekonomi di Jakarta? Jawabannya sederhana, ketimpangan Jakarta jadi super kaya, sementara daerah lain masih banyak yang kekurangan. Ini nggak adil kan? Makanya, dengan memindahkan ibu kota, pemerintah berharap pembangunan bisa lebih merata dan kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa meningkat. Tapi, masalah ekonomi ternyata bukan satu-satunya alasan kenapa Jakarta harus ditinggalkan. Ada faktor lain yang juga enggak kalah penting, yaitu alasan populasi. Jakarta itu udah kayak kaleng sarden, padatnya minta ampun. Setiap 1 km persegi ada 16.000 orang yang tinggal di sana. Bandingkan dengan Kalimantan Timur yang cuma 30 orang per kilometer persegi. Wah, beda jauh banget kan ya? Kira-kira kenapa ya penduduk Jakarta bisa sebanyak itu? Salah satu penyebabnya adalah karena Jakarta itu kota yang maju. Banyak orang yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Tapi, karena daya tampung Jakarta terbatas, akhirnya jadilah seperti sekarang, padat dan penuh sesak. Selain terlalu padat, Jakarta juga nggak kuat lagi menampung penduduk sebanyak itu. Kenapa? Karena Jakarta itu kayak orang sakit yang terus dipaksa kerja. Akibatnya banyak masalah lingkungan yang muncul. Banjir setiap tahun, macet parah, polusi udara, dan tanahnya terus turun. Bahkan sebagian wilayah Jakarta udah ada di bawah permukaan laut. Ngeri banget kan? Ide pemindahan ibu kota ternyata bukan hanya terjadi baru sekarang ini aja. Rencana besar ini sudah digagas sejak puluhan tahun lalu loh. Bahkan genap setelah 12 tahun Indonesia merdeka, Presiden Soekarno adalah orang yang pertama kali punya ide untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia. Beliau punya visi untuk membangun ibu kota yang baru yang modern dan merepresentasikan Indonesia yang merdeka. Bahkan, beliau sudah memilih lokasi yang dianggap strategis, yaitu Palangkaraya. Tapi, sayangnya, kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat itu sedang tidak stabil. Jadi, pembangunan ibu kota baru terpaksa pupus di tengah jalan. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu alasan utama pemerintah memindahkan ibu kota adalah untuk meratakan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan adanya Nusantara, diharapkan bisa muncul pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Bayangkan, kalau banyak perusahaan dan investasi yang masuk ke Nusantara, pasti akan membuka lapangan kerja yang baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Selain dari sisi ekonomi, ada juga keuntungan lain yang bisa kita dapat dari adanya ibu kota baru, yaitu Nusantara dirancang untuk menjadi kota yang lebih terencana dan berkelanjutan. Dengan begitu, masalah kepadatan penduduk yang selama ini menjadi permasalahan besar di Jakarta bisa diatasi. Nusantara akan memiliki tata ruang yang lebih baik, sehingga kualitas hidup masyarakat bisa meningkat.
Selain masalah kepadatan penduduk, ada juga masalah lingkungan yang perlu kita perhatikan. Nah, Nusantara ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Jadi, kesimpulannya, pemindahan ibu kota ke Nusantara adalah langkah besar yang diambil pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kita semua berharap bahwa Nusantara bisa menjadi warisan bagi generasi mendatang. Sebuah kota yang modern, hijau, dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.